Jadi di tengah janji manis pemerintah yang katanya bakal ngasih 19 juta lapangan kerja buat rakyat Indonesia, tapi di mana ya? Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding malah blak-blakan nyuruh rakyat nyari kerja ke luar negeri. Bukan omongan ngelantur, tapi saran serius di depan mahasiswa dalam acara talk show dan peresmian Migrant Center di Undip. Ya mirip lah kayak seminar motivasi MLM. Mana semangatnya? Luar biasa. Kerja di luar negeri, biasa di luar. Semangat, semangat, semangat. Liburan dengan kapal pesiar ada di depan mata. Katanya di Jateng ada 1 juta pengangguran yang belum terserap. Maka segeralah berpikir ke luar negeri. Dan saat mahasiswa nanya kenapa nggak nyari solusi di dalam negeri, Pak Menteri malah bilang, itu bukan wewenang saya. Itu urusan Kemnaker. Nggak cuma omongannya yang mirip seminar MLM, tapi tanggung jawabnya juga multi level. Ada tuh ya, tanggung jawab multi level. Mirip driver ojol yang bilang, maaf bang, saya cuma nganter aja. Urusan kamu ditinggal nikah sama mantan itu bukan urusan saya. Bang, bayar dulu bang. Dan kalimat pamungkas Pak Menteri, kerja ke luar negeri sekarang bukan alternatif, tapi pilihan utama. Udah kayak si Otong Kaos Utama. Tapi belum pernah jadi perhatian utama. Yang penting kan kesayangan mertua. Dan yang bikin publik makin jengkel, Karding juga ngaku kalau jumlah pengangguran secara nasional tembus 70 juta orang. Kalah tuh jumlah BTS Army di seluruh dunia yang masih sekitar 40 jutaan. Nah pengangguran Indonesia tinggal bikin komunitas aja, nganggur Army. Army anggota rakyat masih yakin ada 19 juta lapangan kerja, yakin bisa dapat panggilan kerja, tapi cuma yakin kejadian belum tentu. Padahal rakyat udah percaya janji kampanye yang waktu itu semangat banget ngomong soal 19 juta lapangan kerja di dalam negeri. Ingat ya, 21 Januari 2024 lalu sempat dibilang kalau hilirisasi UMKM, transisi energi hijau, ekonomi kreatif, jalan, bakal buka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan. Tapi sekarang lowongannya susah, yang nganggur puluhan juta, dan yang dibuka malah agen TKI. Netizen langsung nyamber. Oh, 19 juta lapangan kerja tuh maksudnya disuruh nyari sendiri. Saya pikir 19 juta lapangan kerja itu dibikin di sini. Ternyata lowongannya di luar negeri. Dan lucunya saat ada mahasiswa yang sempat protes soal 19 juta lapangan kerja di Blitar, malah dipiting pas pampres. Gak cuma aspirasinya yang dibungkam, tapi lehernya juga. Kalau kata polisi itu cuma dihalau. Tapi kalau dilihat dari video yang viral, kok malah mirip The Rock lagi Smackdown. If you smell, di rock bottom. Padahal rakyat kita itu sempat bikin gerakan kabur aja dulu, tapi dibilang gak nasionalis. Sekarang ditagih kerjaan, malah disuruh keluar negeri. Ini mah udah kayak disuruh ikut Squid Game 2 kali. Cobaan mulu isinya gak habis-habis. Jangan salahkan rakyat yang menganggap kalau janji kampanye itu mirip mantan yang suka bilang, aku serius kok sama kamu. Terus seminggu kemudian nikah sama yang punya mobil sport. Nikah sama caleg lah kayaknya tuh. Sementara rakyat yang belum dapat kerja masih stay di rumah, nganggur, nungguin hilirisasi yang katanya mau nyerap tenaga kerja, padahal nyerap kesabaran warga. Ingat, rakyat gak minta banyak, gak minta digaji tinggi kayak pejabat, gak minta fasilitas mewah. Rakyat cuma minta bisa kerja layak di negeri sendiri tanpa harus ngemis visa. Tapi kalau tiap krisis pengangguran solusinya nyuruh rakyat pergi, maka yang harusnya pindah itu bukan rakyat, tapi mereka yang gagal kasih kerja harusnya minggat. Ini dengan penjagaan yang ketat, jadi kejujuran dijaga dengan yang ketat, jadi tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan di antara kita. Kalau udah begitu, maka kan selesai sebetulnya semuanya. Pak Roy juga udah percaya, si Anipar juga, dan Pak Jokowi sendiri lega. Nanti Pak Jokowi dengan menahan-nahan gitu kan sakit-sakitan terus toh. Nggak open gitu, nggak terbuka semuanya. Mungkin gitu. Juga harus koordinasi dengan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah itu tersebut. Mungkin begitu Bapak ya? Iya, yang minta ke Jamada. Jangan, nggak usah nyangkut pautkan polisi, nggak usah nyangkut pautkan
Mahkamah Awas, macam-macam, pusing itu nanti malah. Gajah Mada manggilkan hak itu. Dia kan yang mengeluarkan ijazah itu kan UGM. Senat terutama, Senat Universitas dan Senat Fakultas. Bareng-bareng. Itu yang paling utama kan ada masalah itu kan yang menyelesaikan Senat Universitas yang menyelesaikan masalah. Jangan perorangan. Rektor sendiri itu nggak bisa karena rektor juga semuanya tidak menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan itu adalah Senat Fakultas dan Senat Universitas. Itu kumpul, panggil Pak Suryo juga alumni UGM. Semuanya teman-teman tuh semua alumni UGM. Panggil semua, kumpul, ayo kita saling keterbukaan bareng-bareng. Kalau semua masih gengsi-gengsinan, wah gengsi, ngadakan gini, ngadakan ini, enggak akan selesai nanti. Terus berkembang terus. Sampai nanti Pak Lurahnya juga akan dipanggil segala macam. Waduh, malah ribet itu. Iya kan ribet nanti malah. Yang bisa menyelesaikan ini mungkin dari pihak UGM sendiri, Bapak. Gimana, Mas? Mungkin yang bisa menyelesaikan ini mungkin dari pihak UGM sendiri, mungkin begitu ya. UGM. Senat ada namanya Senat Universitas, itu kan yang menyelesaikan masalah tentang kasus-kasus yang ada di universitas. Terus Senat Fakultas itu yang harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di fakultas. Baru kita gabung itu semuanya dengan masalah yang ada, siapa yang mengadu, siapa yang diadukan, kumpul semua bareng. Kalau nggak mau kumpul, tahu-tahu hari menutup diri, tahu-tahu wah merasa harga diri saya tersinggung, merasa yang sini, merasa juga saya sudah benar. Wah nggak akan selesai, nanti akan berkembang terus sampai ke anak cucu berkembang semuanya nanti, ya kan? Iya sedikit Itu. Pak Santo, karena Iya, Pak iya. Santo adalah alma maternya UGM. Saya tertarik untuk bertanya ke Pak Santo. Iya, iya. Ya boleh ya host ya, izin ya host. Silakan. Ya jadi gini Pak Santo, sebelum ini Ya. berkembang ada isu yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo itu tadi dengan hasil forensik penelitian sesuai dengan perkataannya ya, bukan perkataan saya. Iya, iya. Menuduh secara membabi buta bahwa itu 1.000.000% palsu. Nah, itu Ya. kan kalau kita biarkan orang-orang seperti ini berkembang, Pak, Iya. mungkin negara kita menjadi kacau, itu masalahnya. Jadi saya bertanya kepada Bapak, apakah perbuatan Roy Suryo dan Rismond ini ada pelanggaran hukumnya terhadap penelitian mereka? Itu dulu Pak, makasih. Namanya penelitian itu kan bebas, Pak. Siapa aja boleh mengadakan penelitian. Itu kan didapat dari anggota PS itu, partai itu ya. Dia didapat dari Ya, situ. jadi Ya gini, ada Pak. kecurigaan dalam format-format yang ada di dalam Mohon ijazah maaf itu. Pak Santo, Iya. Bapak mungkin ini salah Pak ya, saya Iya. salah. Karena Iya, iya. dari yang diunggah itu Pak, sebelum Iya. diunggah itu sudah Iya. ada yang di berita-berita itu sebelumnya, sebelum diunggah Pak. Iya. Jangan kita berpatokan unggahan orang lain. Di sosial media banyak unggahan-unggahan yang tidak sesuai dan dengan fakta yang ada. Apakah itu menjadi acuan kita untuk bernegara atau memprotes seorang pemerintah, apalagi itu pejabat publik? Nah, dengan yang unggahan itu sebagai patokan kita untuk memforensik, itu yang salah besar menurut saya, Pak. Kalau seandainya berforensik itu dengan cara dengan baik ya Pak, kan ada jalurnya Pak. Kita bebas berforensik kata Bapak. Apakah ini ijazah Joko ini adalah digital, bentuk digital apa bentuk apa Pak menurut Bapak? Kok bisa ada forensik digital namanya Pak? Ini Ya. yang saya bingungkan Pak. Coba Ya. Bapak terangkan tentang itu. Jadi unggahan ini sebelum ya Pak ya. Tetapi setelah ada kasus pengaduan Pak Jokowi baru terungkap ini ada unggahan. Ini kan mengkambing hitam kan namanya Pak, membela diri. Ini yang saya tidak terima. Tetapi kalau dari semula dia berkata demikian nggak apa-apa, kita terima. Tapi ini setelah ada case yang ada di Polda Metro Jaya baru terungkap yang namanya Sandi. Tanggalnya pun berbeda. Setelah ada tuduhan baru ada unggahan. Itu yang Bapak harus teliti. Maksud saya begitu Pak. Makasih. Iya, iya. Ya betul. Tapi paling tidak ini kan ada
awal dimulai dari semua kejadian itu kan dari dipenjarakan 2 orang itu yang nggak mau dituduhkan apa benar alasan-alasan itu sesuai dengan mengapa mereka dipenjarakan, kan itu dari awal di situ, sehingga semua tertarik untuk mengadakan penelitian, tertarik dengan mengadakan ini. Apa benar mereka dipenjarakan dengan ijazah yang semacam itu benar-benar asli atau tidak? Dan sebetulnya kan saya sudah bilang dari tadi, kalau kita sama-sama itu musyawarah sebelum kita ada dendam di antara kita bareng-bareng musyawarah kan enak tuh. Bareng yuk Pak. Kalau Karena Pak menurut Jokowi pendapat kan Bapak, sebetulnya kan dia juga mantan presiden ya, dia kan mengayomi rakyat bareng-bareng, terus kita kan bisa baik-baik toh ya. Iya, Dan Roy Pak, Suryo juga kalau dia dari alumni Ini ITB. Dan mohon ternyata Pak dia Santo. juga punya hak juga untuk mengadakan penelitian. Iya, jadi gini Pak Santo. Penelitian kan bebas. Jadi Tidak, orang Pak. bisa Berarti hukum Iya, dari iya. penelitian nggak Bapak baca berarti. Ada etika penelitian. Apa yang maksud Iya. etika penelitian, Pak? Itu Bapak harus bisa terjemahkan. Bukan sebebas-bebasnya dengan menuduh orang lain. Sedang kita, ini ajasnya kita udah jelas Pak dalam hukum pidana. Apabila kita menuduh orang lain, dengan apalagi itu menjadikan seorang terpidana tertuduh dengan 100% mengatakan itu palsu, itu pelanggaran hukum berat, Pak. Ini yang tidak bisa. Bambang Tri membuat buku undercover sebelumnya, Pak, dengan menuduh. Pak Bangun, saya potong Pak Bangun. Bagaimana di tahun tersebut foto itu berkacamata? Bagaimana menurut Anda? Begini Pak, saya juga teman saya Pak ya, ini bukan saya pribadi, teman saya juga dulu pernah berkacamata di waktu dia minus ya Pak ya. Tetapi setelah berumur dia lepas kacamata, itu biasa terjadi Pak, banyak sekali. Itu bukan soal kacamata Pak. Jadi begini Pak ya, jadi selama ini terjadi, Bambang Tri ini kan selalu menjadi alasan Pak. Bambang Tri atau dengan Pak satu lagi itu yang terpenjara. Bambang Tri melaporkan secara apakah mereka melaporkan secara pidana atau perdata. Sewaktu dilaporkan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi mempunyai ijazah SSD, SMP dan SMA-nya palsu. Itu yang mereka tuduh Pak melalui perdata. Apa yang disampaikan Mahfud MD tentang hukum pidana perdata di Indonesia? Siapa yang menuduh, dia yang harus wajib memberikan bukti itu. Bukti atas tuduhannya Pak. Itu yang harus kita taati hukum di Indonesia. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, hukum di Indonesia yang menjadi panglima Pak. Jadi bukan disalahkan orang lain ketika kita berbicara, menuduh orang lain, tetapi kita tidak bisa membuktikan tuduhan kita. Ini yang bisa mengacau negara, Pak. Jadi kan kita mempunyai azas praduga tak bersalah. Oke, Bapak. Kita beri kesempatan untuk Pak Presiden. Monggo Pak Presiden, silakan bernarasi atau menyangkal pernyataan. Simpel saja Bang, bahwasanya anomali ini kan sudah terbukti dari omongan Pak Jokowi ya, yang katanya IP-nya 2 lah, habis itu skripsinya tuh berjudul tesis, padahal skripsi S1 ya skripsi bukan tesis. Nah, itu aja sudah nampak kebohongan-kebohongan. Jadi apa saja yang ditutupi, kapanpun kebohongan itu akan secepat kilat kejujuran itu nampak. Itu aja Bang dari saya, sekian dan terima kasih. Oh, berarti yakin bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini palsu, mungkin Bapak begitu? Ya palsu jelas 100%, 1000%. Apalagi yang mau ditutupi? Pak Aris, Sudah ada korbannya, sudah ada ini. Tesis itu bukan milik Pak Jokowi. Sudah nampak dari situ UGM. Kesalahan itu dari UGM. Kesalahan itu dari UGM. Nah, kalau Anda menyalahkan UGM, saya setuju. Mohon maaf. Kena ya? Jujur aja, kenapa di hari besar UGM, hari guru-guru besar, kenapa Jokowi nggak pernah tampil? politik. Gini Pak, masalah Di hari tesis, UGM, masalah Universitas tesis ya Gajah Pak. Mada, hari guru besar, kenapa Pak Jokowi tak pernah tampil? Itu pertanyaannya.
Loh, Oke, berarti 70% tampil menyatakan bisa ada itu orang ada halangan gimana Bapak ini? Tidak pernah tampil Adakah selain kewajiban seorang Anies Baswedan, alma Ganjar mater Pranowo, Mahfud wajib MD. menghadiri itu? Ada nggak kewajibannya Pak? Saya bertanya lagi. Tidak ada, kita alumni Ya sudah, bos. kalau nggak ada Kalau kewajiban, alumni kenapa wajib bos? menghadiri. Waduh, ini narasi liar lagi nih. Aduh, udah silakan. Nah, Mas. mahasiswa dari UGM kita wajib menghadiri walaupun kita alumni Tesis UGM. yang diakui Pak Rismond dan Roy itu bukan tesis milik Jokowi, tesis milik orang lain. Itu Anda milik orang pahami. lain. Kalimat tesis keluar itu dari mulut Roy Suryo dan itu sudah dikonfirmasi ketika ditanyakan oleh pengacara Pak Jokowi. Yang dimaksud penelitian yang dimaksud, apakah barang itu yang berupa tulisan tesis itu punyanya Pak Jokowi? Roy Suryo menjawab secara gamblang bukan milik Pak Jokowi. Clear kalau itu. Monggo. Siapa lagi? Ya jadi begini Mbak host ya, kita Sudah jangan terkonfirmasi secara langsung oleh Roy Suryo, mulutnya, jejak digitalnya ada. betul Berarti itu yang benar pernyataan Bang. Pak Presiden itu bagaimana menurut Anda itu? Bahwasanya menyatakan Kan saya mengutip dari ucapan Profesor Saitepi. Jadi jangan kita Kita bukan kalah dengan kejujuran itu yang dia apa itu aja sudah. Keluar itu dari Kita mulut nanti Roy ya, Suryo. kita lihat nanti siapa yang malu itu aja. Iya nggak apa-apa kalau ada pendapat silakan aja. Siapa yang malu silakan nanti 100.000% saya jamin Roy dan itu semua masuk. Ah itu kalau saya. Kalau Pak Kalau Baman pelanggar hukum tukang fitnah pasti masuk Pak. Itu Oke. pelanggaran hukum. Jangan kita bela-bela orang yang melanggar hukum. Ini hukum suka-suka namanya. Kalau kita berforensik itu ada aturan mainnya, bukan asal-asal forensik. Apalagi mungkin ini bukan dari hasil digital. Dia memeriksa secara digital. Saya tanya dulu sama Bang Bangun, Anda Ya. sebagai apa menuduh Roy Suryo? Ya kan Siapa itu udah Rismond? menuduh. Rismond itu orang hebat. Ada Orang karya hebat dari ilmiahnya. mana? Orang pernah terpenjara juga. Dia pernah Panci. berapa? Berapa namanya? Penjara. Rismond apa itu prestasinya? Dia pernah menanggapi kasus Mirna. Itu bukan menanggapin Pak, dia sebagai saksi ahli di situ. Bukan sebagai Ya menanggapi. pokoknya dia di situ ada. Berbeda dengan statusnya. menangasi kasus dengan menjadi saksi ahli. Anda harus Lucu pahami aku itu. lihat Anda. saya klarifikasi. Saksi ahli itu berbeda Pak, bukan menangani kasus. Saya